Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di pagi hari ini kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Dan insyaAllah kita memasuki bab baru yang diberi judul oleh penulis Babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Kalimat yang sudah kita kenal bersama, namun barangkali masih banyak di antara kita yang belum menunaikan hak dan tugas ini secara maksimal. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada banyak sekali ayat yang menegaskan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kita baca. Yang pertama adalah surat Ali Imran ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Hendaknya ada satu umat di antara kalian yang tugasnya yad'una ilal khair, mengajak masyarakat kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu hanya mereka al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Ayat ini dengan tegas adanya perintah untuk mendukung keberadaan orang-orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini bentuknya dengan lamul amri, lam perintah, lam yang menunjukkan makna perintah, wal takun. Nah, ini lamnya di sini artinya lam yang menunjukkan makna perintah. Hendaknya ada minkum di antara kalian ummatun, sekelompok umat. Umat itu digunakan untuk menyebut satu orang atau lebih. Satu orang atau lebih? Lebih. Bisa satu orang. Satu orang bisa disebut umat. Allah menyebut Nabi Ibrahim dengan umat. Inna Ibrahima kanat ummatan qanitah. Sesungguhnya Ibrahim adalah sosok yang taat. Sehingga kata umat bisa dipakai untuk menyebut individu. Hendaknya ada orang, bisa individu, bisa lembaga. Lalu kita mau menggarisbawahi kalimat terakhir dari ayat ini. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Bapak kasih terjemahan, Pak. Wa ulaika humul muflihun itu artinya apa, Pak? Ulaika hum al-muflihun. Nah, begini kan? Ulaika itu artinya apa? Mereka itulah hum, mereka al-muflihun, orang yang beruntung. Di sini kan seperti ada yang berulang. Mereka itu hum, mereka. Berulang ya, Pak? Berulang. Al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Dan seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Ulaika hum, seperti berulang. Andaikan kita menggunakan kalimat seperti ini dalam bahasa Arab, itu diterima. Ulaikal muflihun. Seperti ini dalam bahasa Arab diterima. Merekalah orang-orang yang beruntung. Tapi kenapa ada tambahan ini? Nah, ini yang disebut dengan domirul fasl. Domir al-fasl. Dalam bahasa Arab, domir artinya kata ganti. Kata ganti pemisah. Dalam bahasa Arab, domirul fasl, kata ganti pemisah semacam ini memberikan makna pembatasan.
Jadi maksudnya bagaimana memberikan makna pembatasan itu? Artinya ketika kita menggunakan ungkapan seperti ini, maka artinya adalah mereka itu hanya mereka yang beruntung. Sehingga ada pembatasan, dan tentu saja ketika ada pembatasan berarti di situ ada penekanan. Mereka dan hanya merekalah orang-orang yang beruntung. Baik, sehingga di sini di antara keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar apa? Di antara keutamaannya akan membawa kepada keberuntungan. Bahwa orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan mendapatkan keberuntungan. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah manusia, memiliki sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Baik. Ini sejenis dengan ayat sebelumnya di mana Allah Ta'ala memberikan pujian bagi para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka disebut oleh Allah sebagai khaira ummatin. Saat ayat ini turun, khaira ummah di situ adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa mereka disebut sebagai khaira ummah? Ada 3 sifat. Ta'muruna bil ma'ruf, karena mereka melakukan amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mereka melakukan nahi munkar, dan yang ketiga wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah. Selanjutnya surat Al-A'raf ayat 199. Allah Ta'ala berfirman, khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Maafkan, berikan perintah kebaikan, dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Ini 3 prinsip dakwah. Surat apa tadi? Di surat Al-A'raf ayat 199. Khudzil afwa wa'mur bil urfi. 1. Maafkan. Yang kedua, perintahkan yang baik. Yang ketiga apa, Pak? Berpaling, jangan pedulikan sikap orang bodoh. Baik. Ini 3 prinsip dakwah yang diajarkan oleh Al-Quran, Al-A'raf ayat 199. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan khudil afwa, maafkan. Apa sih makna maafkan di sini? Hilangkan penghalang komunikasi. Apa yang menyebabkan Anda terhalangi berkomunikasi dengan orang lain? Apa yang menyebabkan Anda terhalang berkomunikasi dengan orang lain? Ketika pernah punya pengalaman gak baik dengan orang lain. Saya pernah disakiti sama dia, saya pernah dikecewakan sama dia, saya gak suka sama dia, dan seterusnya. Itu semuanya akan menghalangi kita untuk berkomunikasi. Sehingga bagaimana kau akan berdakwah ketika posisimu saja punya banyak masalah dengan orang lain? Apa yang akan Anda bayangkan, Pak? Ketika ada orang punya utang tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga belakang, depan, punya masalah dengan tetangga dengan jarak sekian meter dan seterusnya. Tiba-tiba dia mondok. Setelah itu pulang jadi alumni pondok berdakwah. Diterima enggak? Utangmu durung lunas. Mungkin dia ceramah, dia ngomong seperti itu, orang akan mengenang masa silamnya. Ndhisik awakmu kaya ngene, saiki wani kaya ngene.
ketika dia punya masa silam seperti itu, akan lebih mudah untuk ditolak. Walaupun yang disampaikan benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW tidak punya masa silam yang kelam sedikit pun di tengah masyarakatnya, sehingga mereka tidak punya alasan untuk menolak dakwah Nabi SAW karena alasan masa silam. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu punya masa silam dengan Fir'aun, dan itu menjadi salah satu di antara alasan yang digunakan Fir'aun untuk menolak Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'latakallati di surat Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Datangilah Fir'aun dan sampaikan kepadanya bahwa kami adalah utusan Rabbul Alamin. An arsil ma'ana bani Israel, dan sampaikan agar melepaskan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Qala, maka Fir'aun mengatakan, alam nurabbika fina walidan walabitha fina min umurika sinin. Wahai Musa, bukankah kami dulu yang merawatmu ketika kau masih anak-anak, dan kau tinggal di tempat kami min umuri kasinin, selama bertahun-tahun dari usiamu kau bersama kami. Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan dulu kau berbuat sesuai dengan yang kau inginkan, berbuat sesukamu, membunuh orang Mesir, dan kau orang kafir. Jadi Fir'aun menyebut Musa dengan orang kafir. Wa anta minal kafirin. Kemudian Musa alaihissalam beralasan, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Memang betul aku pernah melakukan itu, dan dulu aku masih sesat. Dulu sebelum jadi nabi. Fa farartu minkum, lalu aku lari meninggalkan kalian. Lamma khiftukum, ketika aku takut kepada kalian. Fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Lalu Allah memberikan kepadaku ilmu, hikmah, dan Allah jadikan aku sebagai rasul. Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya, dan itulah nikmat yang kalian berikan kepadaku. Jadi Musa mengakui, dulu saya pernah melakukan kesalahan ini. Memang aku pernah melakukannya, makanya aku lari dari kalian. Setelah itu Allah kasih hidayah kepadaku, Allah jadikan aku sebagai rasul. Baik. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa salah satu di antara penghalang komunikasi adalah kesalahan di masa silam. Baik kesalahan kita kepada orang lain atau kesalahan orang lain pada diri kita, sehingga membuat kita jadi gak nyaman ketika berkomunikasi. Kalau kesalahan kamu kepada orang lain, kau minta maaf. Tapi kalau kesalahan orang lain kepadamu, kau maafkan. Hilangkan penghalang komunikasi sebelum berdakwah. Yang kedua, wa'mur bil urfi, berikan perintah yang baik, sampaikan kebenaran. Sampaikan, ya. Sudah, saat kau menyampaikan kebenaran, ada enggak peluang dakwahmu ditolak? Ada. Dikomentari dengan aneka komentar. Kita menyampaikan kebenaran dan kebaikan, tapi ada orang yang berkomentar. Nah, mohon dipahami, yang komentar itu, maka Allah Subhanahu wa taala arahkan, wa'arid anil jahilin. Enggak usah dipedulikan orang bodoh tadi, sebaiknya clear chat. Nah, gitu maksudnya. Artinya, sudahlah komentar orang-orang yang dia enggak benar, ya enggak usah diambil perasaan. Karena itu akan membuat kamu jadi turun motivasinya, turun semangatnya untuk berdakwah. Ini agar tidak turun semangat dalam dakwah.
Sehingga kalau sampai ada komentar-komentar miring, kita kan menyampaikan kebenaran. Tapi ada yang komentar miring, entah yang dikomentari materinya atau yang dikomentari orangnya, terserah, tapi nggak usah dipedulikan. Nanti kalau diladeni tidak ada ujungnya. Karena ini bisa menurunkan semangat dalam dakwah. Baik, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, Imam An-Nawawi kemudian menyebutkan dalil yang berikutnya, yaitu firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki dan perempuan satu sama lain mereka adalah aulia. Aulia itu artinya apa? Bentuk jamak dari kata wali. Orang yang dekat atau orang yang apa? Kekasih. Mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah saudara dekat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka punya sifat amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang Bapak Ibu bandingkan dengan ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang karakter orang munafik. Di surat At-Taubah ayat 67. Allah Ta'ala berfirman, Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Munafik lelaki dan munafik perempuan yaitu satu sama lain sama saja. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka melakukan amar munkar nahi ma'ruf. Masya Allah. Jadi ada dua sifat yang kontras. Di surat At-Taubah ayat 71 Allah menyebutkan sifat orang mukmin. Di At-Taubah ayat 67 Allah menyebutkan sifat orang munafik. Di sini mukmin, ini munafik. Mukmin tadi surat apa? At-Taubah ayat berapa? Ayat 71. Munafik At-Taubah ayat 67. Bagaimana sifatnya orang mukmin? Amar ma'ruf nahi munkar. Orang munafik dibalik. Orang munafik amar munkar nahi ma'ruf. Masya Allah. Sehingga orang munafik punya karakter terjungkir. Dinyatakan oleh Allah di At-Taubah ayat 67, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka amar munkar nahi ma'ruf. Makanya kalau ada masyarakat yang kriterianya seperti ini, berarti penyakit kemunafikan merebak di sana. Kalau nyuruh kebaikan itu ditolak. Dan mereka lebih banyak nyuruh kebatilan. Ngejak-ngejak sing elek itu banyak. Dan ketika ada orang berbuat baik dimusuhi. Ini amar mungkar nahi ma'ruf. Kita berlindung kepada Allah dari karakter seperti ini. Baik, selanjutnya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir di kalangan Bani Israel mereka dilaknat melalui lisan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu disebabkan karena kemaksiatan yang mereka kerjakan, wa kanu ya'tadun, dan tindakan melampaui batas. Salah satu di antara sifatnya adalah kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak melarang untuk melakukan kemungkaran yang mereka kerjakan.
Bani Israel membiarkan kemungkaran merajalela dan tidak ada satupun yang melarang. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Ini di Al-Maidah ayat 78-79. Baik. Sekarang coba kita menuju surat Al-Maidah. Allah menyebutkan tentang sifat orang kafir di kalangan Bani Israel, yang mereka punya karakter membiarkan terjadinya kemungkaran di tengah mereka. Ayat berapa tadi? Al-Maidah 78. 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang kafir di kalangan Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Kita lihat tafsirnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, kenapa mereka dilaknat melalui lisan Nabi Dawud dan Isa? Yukhbiru ta'ala annahu la'anal kafirin. Allah menyebutkan di sini bahwa Allah melaknat orang kafir min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, min dahrin tawil, dalam waktu yang panjang. Fima unzila ala Dawud, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Dawud, nabihi alaihi salam, wa ala lisani Isa bin Maryam, dan melalui lisan Nabi Isa bin Maryam. Bisa babi isyanihim lillah, disebabkan karena kedurhakaan mereka kepada Allah. Wa'tidaihim ala khalqihi, dan tindakan mereka mendolimi makhluk yang lain. Kenapa tidak disebutkan Taurat? Kenapa tidak disebutkan di Taurat? Wallahu a'lam. Cuman dalam tafsir Ibnu Abbas beliau menjelaskan itu. An Ibni Abbas, kata Ibnu Abbas, lu'inu fit Taurah wa fil Injil wa fil Zabur wa fil Furqan. Orang kafir di kalangan Bani Israel itu dilaknat dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dan dalam Al-Quran. Sehingga makna mereka dilaknat melalui lisan Nabi Dawud, maksudnya apa? Ada dalam Zabur. Mereka dilaknat dalam lisan Isa, ada dalam Injil. Kenapa tidak disebutkan Taurat? Ini ada di tafsir Ibnu Abbas. Mereka dilaknat di semua kitab samawi. Orang kafir di kalangan Bani Israel dilaknat di semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Kemudian Allah menyebutkan, thumma bayyana halahum fima kanu ya'tamiduna fihi fi zamanihim. Lalu Allah menjelaskan tentang kondisi mereka, kenapa yang terjadi pada mereka sehingga sampai dilaknat tadi. Faqala, Allah berfirman, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak melarang orang lain mengerjakan kemungkaran, sehingga saat ada orang melakukan kemungkaran dibiarkan saja. Ay kanu la yanha ahadun minhum ahadan an irtikabil ma'athim. Tidak ada seorang pun di antara mereka ketika melihat temannya berbuat kemungkaran, berbuat dosa, tidak ada satupun yang melarang. Thumma dhammahum ala dhalika, kemudian Allah mencela hal itu, liyuhadzira ay yarkaba mithla alladhi irtakabu, agar kaum muslimin datang generasi setelahnya mewaspadai, jangan sampai melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Agar kaum muslimin jangan sampai melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lamma waqa'at Banu Israila fil ma'asi, ketika Bani Israel melakukan maksiat, nahadhum ulama'uhum falan yamtahu, para ulama mereka melarang Bani Israel untuk melakukan maksiat tadi, tapi mereka tidak berhenti. Fajalisuhum fi majalisihim wa aswaqihim
wa akalu wa syarabuhum fadaraballahu qulubahum ba'duhum min ba'd. Sampai akhirnya para ulama tadi ikut nimbrung bersama dengan kerumunan Bani Israel. Mereka ikut datang ke pasar Bani Israel, makan bareng, minum bareng dengan Bani Israel yang tukang maksiat tadi. Lalu para ulama tadi dikunci mati hatinya oleh Allah, sehingga sudah sama sekali tidak punya rasa sensitif terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Israel. Di saat itulah ketika Bani Israel berbuat salah, dibiarkan. Jadi berawal dari berbaur, setelah itu membiarkan. Awalnya ulama itu berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi karena nggak ada perubahan, akhirnya mereka berbaur dengan ahlil mungkar, terus setelah itu membiarkan kemungkaran. Karena sudah jadi teman. Sehingga yang kalah pengaruh siapa? Ulamanya. Saking banyaknya maksiat. Ketika maksiat itu merajalela di mana-mana, orang soleh yang ada di masyarakat itu tidak sanggup untuk mengubahnya. Akhirnya dia jadinya berbaur dan membiarkan maksiat. Baik, dari sini kita bisa lihat bahwa pembiaran maksiat dan pelanggaran itu sebab laknat. Allah Ta'ala melaknat orang kafir di kalangan Bani Israel ketika mereka membiarkan kegiatan maksiat di tengah mereka dan tidak ada bentuk pengingkaran sama sekali. Kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum, sampaikan kebenaran itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kufur. Wa qala ta'ala fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin. Sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wa qala ta'ala anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan orang-orang yang yanhauna 'anis su', yang melarang masyarakat dari keburukan. Alladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, dan kami hukum orang-orang yang zalim dengan azab yang menyedihkan disebabkan karena tindakan dosa yang mereka kerjakan. Wal ayatu fil bab katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat yang berbicara tentang ini banyak sekali. Dan kita ngantuk, Masya Allah. Cuman diceritani tok nih. Alhamdulillah. Insyaallah. Pak Kali ngantuk Pak Kali? Enggak ya, rajin mencatat. Alhamdulillah. Ma'ruf nahi mungkar disebut oleh para ulama dengan safinatun nuhin. Amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti apa tadi? Safinatun Nuh, perahu Nuh, perahu Nabi Nuh. Siapa yang naik selamat, siapa yang ketinggalan tenggelam. Sehingga kalau mau menyelamatkan, naiklah perahunya Nabi Nuh. Dan amar ma'ruf nahi mungkar seperti perahunya Nabi Nuh. Baik, sekarang coba kita lihat ini. Kemungkaran dilakukan oleh individu, tapi ini ketika dibiarkan bisa menular. Ke siapa? Ke yang lain. Demikian pula ketika dibiarkan bisa makin parah.
Sehingga ketika ada sebuah kemaksiatan, tidak ada peringatan, tidak disuruh berhenti dan seterusnya, bisa jadi pelakunya makin parah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan contoh orang yang melakukan kemungkaran makin parah disebabkan karena dia tidak diingatkan. Di surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pemilik dua kebun. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Orang itu masuk ke dalam kebunnya dan dia mendolimi dirinya sendiri. Qala, lalu dia mengatakan, ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Menurutku kebun ini tidak akan binasa selamanya. Dia merasa ujub dengan hartanya sampai dia merasa gak mungkin harta ini binasa karena pertumbuhannya bagus. Ada sebagian orang yang sangat yakin perusahaan dan harta yang dia miliki tidak mungkin akan rusak, akan bisa dinikmati sampai 70 turunan. Nah, saking besarnya perusahaan itu. Maka dia menganggap bahwasanya perusahaannya ini akan menjadi warisan yang paling berharga bagi keluarganya. Nah, ketika tidak ada yang mengingatkan, makin parah kemaksiatannya. Pertama, dia menganggap bahwasanya hartanya tidak akan binasa. Lama-lama dia bilang kiamat tidak terjadi. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dan aku menyangka kalau kiamat tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, wala in rudittu ila rabbi, dan kalaupun aku dikembalikan kepada Allah, la ajidanna khairam minha munqalaba, aku akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik daripada ini. Nah, setelah itu dia berani bicara atas nama Allah dengan mengklaim nanti Allah akan kasih saya ini, kasih ini, kasih ini. Sebagaimana dulu aku kaya di dunia, maka nanti aku juga akan kaya di akhirat. Baik. Demikianlah posisi sebuah kemaksiatan apabila tidak diingatkan maka akan semakin bertambah. Di saat yang sama sebuah kemaksiatan ketika tidak diingatkan akan menular. Karena mereka ngajak orang lain untuk rusak bersama. Sebab kemungkaran ini punya punya dorongan ngajak teman. Dia tidak akan berani untuk berbuat mungkar sendirian. Awalnya tidak butuh banyak orang, cukup hanya segelintir orang, tapi ketika dia makin parah mempengaruhi banyak orang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kondisi umatnya Nabi Syuaib. Di mana ini? Di surat An-Naml. Ini umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Saleh. Tentang umatnya Nabi Saleh. Allah mengatakan wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Tis'ah itu artinya berapa? 9. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin, dan di kota itu penyebabnya adalah 9 naga. Nah, kok 9 naga? Ya. Tis'atu rahtin, 9 orang. Ya. Yufsiduna fil ardi, yang berbuat kerusakan di muka bumi, wala yuslihun, dan tidak pernah memperbaiki. Jadi penyebab kenapa masyarakat ini rusak enggak banyak-banyak. Allah cuma sebutkan gara-gara 9 orang. 9 orang inilah pemuka-pemuka maksiat di kalangan umatnya Nabi Saleh sampai akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Maka untuk merusak sebuah negara tidak harus mengerahkan pasukan. Cukup butuh 9 naga apa 9 panda? Taib. Karena yang namanya kemungkaran itu
menular. Dia akan ngajak teman sehingga ketika dia berbuat sendirian dia tidak berani. Dia akan berusaha untuk merusak yang lain. Dan inilah potensi kerusakan. Baik. Bagaimana jika tidak ada peluang untuk diperbaiki? Sudah Pak, memang dari dulu masyarakat sini kayak gitu. Kamu mau ceramai nggak diceramai, tetap aja nggak bakalan berubah. Udahlah, nggak usah digubris. Coba kita lihat ayat ini. Ada tanggung jawab bagi yang punya ilmu untuk tetap menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kondisi Bani Israel. Gimana ayatnya? Allahu muhlikuhum. Di surat Al-A'raf ayat 164. Wa idh qalat ummatum minhum. Ingatlah ketika sekelompok orang di tengah mereka mengatakan, lima ta'iduna qauman. Kenapa kau beri nasihat kepada kaum, kepada masyarakat, Allahu muhlikuhum, di mana Allah akan membinasakan mereka. Au mu'adzibuhum adzaban syadida, atau Allah akan memberikan azab kepada mereka dengan azab yang keras. Ngapain kamu dakwahi dia? Udah biarin aja, mereka itu akan diazab oleh Allah. Coba lihat kemungkaran yang mereka lakukan, biarkan aja. Nah, sampai yang mau menasihati ini dilarang sama orang lain. Orang yang melarang ini tidak terlibat dalam maksiat itu. Tapi dia melarang tokoh agama ketika mau memberikan nasihat kepada orang itu. Jadi si A mau mendatangi kaum Bani Israel yang melakukan pelanggaran, tapi ditahan sama si B. Ngapain kamu dakwah ke sana? Udah biarin aja, mereka sebentar lagi akan diazab oleh Allah. Enggak usah dipedulikan mereka. Apa kata si A? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka mengatakan, ini sebagai alasan di hadapan Rabb kalian. Wala'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi nanti kalau Allah bertanya kepadaku, apakah kamu sudah ingatkan orang yang berbuat maksiat itu? Aku bisa menjawab, sudah ya Allah. Walaupun dia tidak menerimanya. Makanya menyampaikan itu penting, terlepas mau diterima atau tidak. Nah, salah satu di antara pesan kenapa kita harus menyampaikan, walaupun tidak ada peluang untuk diperbaiki, yang tahu ilmu tetap wajib menyampaikan. Tujuannya apa? Karena akan ditanya Allah. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka mengatakan, kalau aku tidak sampaikan, nanti alasan aku di hadapan Allah apa? Kalau Allah tanya, fulan, kau kan ada di sana, kenapa kau diam saja? Maka mendiamkan orang yang terjerumus dalam maksiat akan dimintai pertanggungjawaban. Masya Allah. Kira-kira berat nggak Pak? Mendiamkan orang yang terjerumus dalam maksiat akan dimintai pertanggungjawaban. Pak, kayaknya kita nggak sanggup Pak. Maksudnya gimana? Banyak sekali Pak, kita kalau keluar masjid kan aurat tercecer di mana-mana. Ketemu orang buka aurat, berhenti, pakai jilbab. Ketemu lagi, kamu kenapa nggak pakai jilbab? Akan sangat banyak PR yang bisa kita lakukan ya. Tapi seperti itu prinsip. Sehingga bagian yang perlu kita waspadai adalah kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kau biarkan maksiat itu bertahan di daerahmu sementara sama sekali tidak ada pengingkaran darimu? Allah bakal tanya yang seperti ini. Sehingga kalau kita nggak punya alasan, kamu dulu ngapain? Diam saja ya Allah. Kenapa nggak kau sampaikan? Kita mau jawab apa?
Kita mau jawab apa? Wallahu a'lam. Raison jawab. Baik. Selanjutnya, dalam posisi itu, saat amar ma'ruf ditegakkan, amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan, maka ini akan bisa menyelamatkan satu pribadi yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau orang lain sedapatnya, walaupun masih banyak yang gak mau untuk ikut. Jadi di posisi ini dia akan selamat, dan yang kedua menyelamatkan orang lain sedapatnya. Nah, salah satunya adalah menghalangi turunnya azab. Menghalangi turunnya azab. Di antaranya adalah menghalangi turun azab. Kalau semuanya maksiat, gak ada yang mencegah, akan diturunkan azab. Karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi." Ketika mereka melupakan peringatan yang sudah disampaikan kepada mereka. Jadi saat ulama Bani Israel tadi sudah mengingatkan, tapi Bani Israel ini tetap membangkang dan bertahan dalam maksiatnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi." Ketika mereka melupakan peringatan yang sudah diberikan, anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami selamatkan dulu orang yang mencegah kemungkaran tadi. Sehingga yang komitmen dengan agamanya tadi dikeluarkan dulu dari tempat itu. Wa akhadnal ladzina dzalamu, barulah orang zalim tadi dihukum oleh Allah taala. Ini kejadian di masa silam yang menjadi pelajaran bagi kita. Siapa yang masih komitmen dengan amar ma'ruf nahi mungkar diselamatkan ketika kaumnya mau diazab. Karena itu posisi amar ma'ruf nahi mungkar tadi akan menyelamatkan, bisa pribadi yang tetap komitmen mengingatkan atau orang lain sedapatnya. Menghalangi turunnya azab. Turunnya azab bagi sekelompok masyarakat, atau minimal adalah yang tadi mengingatkan tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, kenapa Allah tidak mengazab orang musyrikin Quraisy di saat mereka melakukan aneka kejahatan. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka, wa anta fihim, sementara kamu ada di tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, selama mereka mau istighfar. Baik. Dan umatnya Nabi Muhammad SAW tidak disikapi sebagaimana umat masa silam, ketika berbuat salah langsung diturunkan azab di dunia seketika, tapi banyak ditunda oleh Allah untuk memberi kesempatan bagi mereka agar bertobat. Wallahu alam. Baik, cukup insyaallah. Berapa menit lagi? 2 menit. 10 menit sudah. Baik, bagi yang mau menyampaikan sesuatu kami silakan. Tidak ada? Alhamdulillah. Tafadhal, silakan. Terima kasih. Dalam surat Al-Mu'min, surat Al-Imran ya tadi, surat ketiga ayat 110 ya. Tadi disebutkan bahwasanya
amar ma'ruf nahi munkar itu pada hakikatnya adalah suatu perintah. Nah, bagi hamba yang taat atau komitmen untuk melaksanakan perintah, ya, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam penggalan surat itu tadi ada tambahan batuk minu billah. Ya, Pak Ustadz ya, di sini tidak ada batuk minu billah. Nah, pemahaman batuk minu billah ini mestinya, ya maaf barangkali saya keliru ya, ini harus dimaafkan luas. Jadi tidak hanya batuk minu billah, tetapi batuk minu malaikat-malaikatnya Allah, ya kitabullah, rasul-rasul Allah, dan terakhir adalah takdir Allah. Sehingga kalau kita berhenti ya memaknai sebatas batuk minu billah, mungkin ya di ayat yang lain saya lupa, kalau tidak salah Al-Baqarah ayat 62. Ya kalau tidak salah nih ya, di sana disebutkan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang mukmin, walladzina hadu wa nasara wasobiin, dan ya, wasobiin itu kan tidak memeluk agama Yahudi maupun agama Nasrani. Tetapi kalau mereka man amana billahi wal yaumil akhir wa amilus sholihan dan seterusnya, nah, mereka itu ya juga akan diselamatkan, artinya ya memperoleh ya pahala di dunia dan akhirat. Dan seterusnya, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mohon dijelaskan Pak Ustaz. Matur nuwun, barangkali saya keliru. Matur nuwun. Baik. Bunyi ayatnya di Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna, kalimat jamak ya. Dan kalian beriman kepada Allah. Kenapa di sini cuma disebutkan beriman kepada Allah saja, tidak beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, sampai qada dan qadar? Maksudnya di sini bukan berarti bahasanya beriman kepada Allah terus mengingkari 5 rukun iman yang lain. Namun ketika disebutkan beriman kepada Allah, tentu saja mencakup semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Sehingga dengan disebutkan satu saja, beriman kepada Allah, berarti tentu saja mencakup beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, para rasul, dan seterusnya. Karena semua ini diperintahkan oleh Allah untuk diimani. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya Yahudi, Nasrani, sesungguhnya orang beriman Yahudi dan Nasrani serta Sobiin, siapapun yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir, maka mereka akan mendapatkan jaminan keselamatan ya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wa amila salihah, dan mengajarkan amal saleh. Jadi konteks ayat itu sebenarnya menceritakan tentang jenis kelompok orang. Saya coba kita buka di sini ya. Was-sabiin. Di surat Al-Baqarah ayat 62. Sebenarnya konteks ayat ini bercerita tentang kelompok. Jadi sebutan Yahudi atau sebutan Nasrani itu bisa mewakili agama, bisa mewakili nama kelompok orang, nama kelompok masyarakat. Artinya ayat ini menyebutkan siapapun manusia, kelompok apapun dia, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, masuk surga. Walaupun dia dari kalangan Bani Israel, dia orang Arab, atau dari kelompok yang lain. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti akan masuk surga. Nah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Yang dimaksud orang beriman di sini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, maksudnya umatnya Musa. Wan nasara, dan orang Nasrani, umatnya Isa. Atau sobiin. Sobiin sebutan untuk manusia yang
dia menganut ajaran beda dengan masyarakatnya. Dulu Nabi Muhammad SAW disebut Sobi'ah karena beda sendiri dengan masyarakatnya. Atau para Sobi'in, penganut ajaran apapun. Maka kalau mereka beriman hari akhir serta beramal soleh, dapat surga. Jadi ini tidak menceritakan agama, tapi menceritakan apa? Kelompok masyarakat dari manapun, kalau dia beriman dan beramal soleh, masuk surga. Begitu. Bisa diterima, Pak? Nah, muttafaqun alaih, gimana hadisnya? Nah, dijelaskan 6 rukun imannya. Ya, jadi 6 rukun iman itu benar, tapi kenapa ini disebutkan sebagian? Disebutkan sebagian bukan berarti meniadakan yang lain. Sehingga beriman kepada Allah, kalau setiap kata iman harus disebutkan 6 rukun iman, nanti panjang semua, Pak. Nah, beriman kepada Allah mewakili iman kepada yang lain. Nah, wallahu a'lam. Nggih, pun cekap. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan semoga Allah berikan kita semangat untuk punya sensitif terhadap dosa dan maksiat, baik terhadap diri kita, keluarga kita maupun masyarakat, berani untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun cukup beresiko dalam kehidupan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.